Kalau dia ingin membersihkan hatinya, maka dosa harus dia hindari. Yang lalu yang telah terlanjur dia lakukan harus dia hapus dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia imbangi dengan amal soleh yang bisa mengikis perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi, "Wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dalam bentuk zikir dan berbagai macam. Seperti kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi mi'ata marrah, 100 kali siang dan malam, maka Allah mengampuni dosanya walau kana dhunubu, walaupun dosanya seperti zabadul bahr, seperti buih di lautan. Berarti dia harus taat, dia tinggalkan kemaksiatan, dan dia iringi amalan yang lalu yang telah berbekas ke dalam hati menjadi bintik hitam itu dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat, dengan amal soleh. Tapi kalau dia bertahan di dalam kemaksiatan itu, apakah dia akan mendapatkan kebersihan kalbunya? Tidak. Karena di antara syarat taubat itu baru bisa dikatakan taubat adalah orang itu al-iqla'u anil ma'asi, melepaskan diri dari kemaksiatan. Itu syaratnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Kenapa para ulama mengatakan kalau ingin membersihkan dosa yang lalu, bertaubatlah. Kalau kita bertaubat kepada Allah, di antara yang harus dilakukan adalah iqla' anil ma'asi, lepaskan diri dari kemaksiatan, tinggalkan perbuatan dosa itu. Dari mana diambil oleh ulama? Dari Al-Quran dan Sunnah. Mana dalam Al-Quran? Di dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini syarat. Dan orang-orang apabila melakukan perbuatan keji, fahisyah, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidhunubihim. Ketika mereka ingat Allah, apa makna ingat Allah? Ingat peringatan Allah. Manusia terkadang terlalai. Manusia sekarang terlupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam laqatta. Setiap anak Adam itu pasti tersalah. Tidak ada manusia yang berjalan dalam hidupnya tanpa dosa. Tapi ketika dia tersadar, dia teringat zakarullah, dia ingat Allah, dia sadar bahwa perbuatannya itu adalah fahisyah, keji. Dia sadar bahwa perbuatan itu adalah zulmun, kezaliman atas dirinya. Ketika dia ingat peringatan Allah, apa yang dia lakukan? Tanpa menunggu, fastaghfaru. Maka kalimat di situ pakai fa. Nak taubat bekolah nanti bulan Ramadan, sudah rayo bisu tahun dimungko, tak begitu. Tapi ketika mereka zakarullah fastaghfaru, mereka ingat peringatan Allah, sadar dengan kesalahannya, langsung fastaghfaru lidzunubihim, mereka meminta ampun untuk dosa-dosa mereka. Ampunan dimintakan. Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang memohon ampunan. Karena itu apa kata Allah? Ada jumlah mu'taridah di sini, ada jumlah yang didatangkan oleh kalimat wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Itu menandakan bahwa Allah senang dengan istighfar. Senang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, sering juga saya ingatkan kita semua dengan hadis ini. Seseorang dalam perjalanan jauh, kemudian sampai bi'ardin qafrin, di suatu tempat yang kering, kerontang, gersang, hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan.
Seorang bermusafir dengan apa? Ma'arahilatihi, dengan kendaraannya. Ketika di tengah padang pasir dia temukan sebatang pohon kayu. Di dalam keletihan dia berhenti dan bersandar ke pohon itu. Di tengah terik mentari yang menerpanya, diikatkannya tunggangannya, dan di atas tunggangannya, di punggung tunggangan itu, kudanya atau untanya, terikatlah makanan bekal perjalanan dan air minum secukupnya. Karena letih perjalanan bersandar, tertidurlah orang tadi. Di saat tertidur, binatang tadi menarik-narik tali kekang yang diikatkan itu sehingga terlepas. Ketika terlepas, berjalanlah tunggangan tadi. Kemana yang dia inginkan binatang tentu tidak tahu kita. Pergi. Kemudian ketika rasa lapar melilitnya, tersentaklah bangun orang tadi. Tentu perutnya meminta diisi makanan, ada di punggung binatang tunggangannya. Ketika dilihat, ternyata tidak ada. Binatang itu telah pergi. Dia coba berdiri mencarinya, kemana jalannya. Dia telusuri telapak kaki, tapi tidak bertemu. Coba bayangkan dalam haus yang begitu hebat, dalam kelaparan yang mendera, panas yang terik, dia coba mencari, tapi tidak ada arah yang bisa dia tuju kemana. Tunggangannya pergi membawa seluruh bekal di atas punggungnya. Tentu fisiknya semakin lemah karena keringat bercucuran, dehidrasi menghampirinya. Sampailah pada puncak keputusasaan, kembali dia ke pohon kayu tadi bersandar sambil berkata di dalam hatinya, tibalah ajal saya di sini. Disinilah saat kematian saya. Nah, di saat kondisi seperti itu, tiba-tiba datang unta atau kuda tadi melenggok-lenggok ke hadapannya. Tiba saja surang, dan di atas punggungnya masih lengkap bekal yang dia bawa. Itu yang ditanyakan oleh Nabi kepada para sahabat, "Madza taraun?" Bagaimana pendapat kalian wahai para sahabatku? Bagaimana perasaan orang ini dalam kondisi yang puncak keletihan, kelaparan, kehausan, sudah tidak ada lagi harapan untuk menyambung hidupnya karena tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Tapi tiba-tiba ketika itu rahilatuhu, datang kendaraannya, tunggangannya tadi lengkap dengan bekal di atas punggungnya. Bagaimana kira-kira pendapat kalian? Kata Nabi kepada para sahabat beliau. Apa jawaban para sahabat? Syadidan ya Rasulullah. Syadid, apa maknanya? Bersangatan gembiranya. Begitu hebat rasa senangnya. Saya ucapan sahabat, syadidan ya Rasulullah. Begitu hebat rasa gembira, tidak terbayangkan senangnya hati orang tadi. Nah, mendengar jawaban sahabat itu, apa kata Nabi? Ala, ketahuilah oleh kalian, wallahi demi Allah, lallahu, sesungguhnya Allah, la ashaddu farhan bi taubati abdihi minar rajuli birahilatihi. Sesungguhnya Allah lebih berbahagia dengan taubatnya dibandingkan orang tadi bertemu dengan tunggangannya. Coba bayangkan. Jadi dahsyat lagi kebahagiaan Allah mendengarkan hambanya meminta ampun kepadanya, bertaubat kepadanya, dibandingkan orang yang hampir mati tadi ketemu kembali dengan bekal perjalanan. Nah, itu adalah terghiban, ajakan dari Allah untuk beristighfar. Bagi siapa? Bagi orang yang sadar, yang ingat Allah bahwa dia telah melakukan fahisyah, kekejian
dan kezaliman atas dirinya. Karena itu Allah katakan, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mengampunkan dosa kalau bukan Allah? Nah, tapi ingat, kalau dia ingin istighfarnya itu benar, ada petunjuk ini yang harus dia fahami. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia baru taubatnya berjalan, baru istighfarnya itu utuh, syaratnya terpenuhi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak bersikukuh, asarra, bersikukuh, berketerusan, ala ma fa'alu, di atas pekerjaan mereka yang zulm, yang fahisyah itu. Itu dari situlah ulama mengatakan kalau mau bertaubat salah satu syaratnya al-iqla'. Apa makna iqla'? Melepaskan diri dari kemaksiatan. Nah, coba bayangkan bagaimana ada orang mengatakan dia terus berbuat maksiat, kemudian dia katakan yang penting hati bersih. Normal enggak itu orang berfikir demikian? Dan mengatakan solat tu tak tunggang tunggi, tu nem perlu doh. Hati ko nem perlu maduk. Kalau bagaimana akan menghadap kepada Allah, perintahnya saja tidak dijalankan. Dan mengatakan dia sampai kepada ma'rifatullah. Kemudian dia mengatakan solat di lahir itu tidak penting lagi. Mana yang lebih kuat dan lebih tajam ma'rifatnya dibandingkan Nabi SAW? Sampai akhir hayat beliau tidak pernah meninggalkan salat. Bahkan di akhir hayat beliau pesankan kepada umat beliau as-salat.